Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Arif dan manusia merdeka Said Didu. Bang Said Didu, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini penting ini karena tiba-tiba kita mendengar kabar satu dua teman kita yang kita masih dengar beberapa hari sebelumnya sehat tiba-tiba meninggal dunia. Kalau toh tidak ada nasib yang lebih bagus, dia hanya sakit saja. Jadi ini penting setiap kali ketemu kita tanya para sahabat kita apakah dalam kondisi sehat atau tidak. Itu ya, Bang Said. Kalau yang udah meninggal nggak bisa kita tanya. Ya, tiap saat lewat ini bunyi ambulans semakin terus-terus, jadi semakin mengkhawatirkan keadaan sekarang. Nah, penting kita ingatkan pada para viewer kita untuk jaga kesehatan, untuk mengurangi aktivitas kalau memang tidak diambang perlu itu untuk mengurangi aktivitas outdoor, apalagi bertemu dengan banyak orang ya, Bang Said itu ya. Ya, saya pikir demikian, Mas Hersu. Kita tetap produktif di rumah. Betul, betul. Kita tetap produktif di rumah dan juga tetap kritis melihat situasi. Nah, salah satunya saya membaca Twitter Anda ini berkaitan dengan status dari Rektor UI yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama di BRI. Ya, kalau tidak salah begitu ya. Apa masalahnya sebenarnya, Bang Said itu? Jadi mungkin perlu saya jelaskan komisaris BUMN itu apa sih sebenarnya supaya publik paham. Dan siapa saja yang bisa menjadi komisaris. BUMN itu ada 3 jenis, persero tertutup, sahamnya 100% milik pemerintah, kemudian persero terbuka yang sebagian dimiliki oleh publik lewat pasar modal, dan ada namanya Perum, Perum Perhutani, Perum Bulog dan lain-lain. Nah, komisarisnya, posisinya komisarisnya itu adalah kalau perseroan terbuka, perusahaan terbuka TBK yang melepaskan sahamnya, maka komposisi komisaris itu selalu ada namanya komisaris independen. Perusahaan tertutup, persero yang seperti Pertamina, PLN yang tidak TBK itu tidak wajib ada komisaris independen, kecuali dia menerbitkan obligasi. Maka ada obligasi, maka dia diharuskan ada komisaris independen. Nah, yang menarik sekarang, Mas Hersu, adalah semua tim sukses. Nah, apa peran komisaris independen? Komisaris independen adalah komisaris yang mewakili suara, memperjuangkan suara pemilik saham minoritas. Itu namanya komisaris independen. Komisaris yang mewakili pemerintah adalah komisaris yang memperjuangkan sebagai pemilik saham mayoritas. Yang menarik sekarang, hampir semua tim sukses atau caleg gagal yang dijadikan komisaris BUMN dikasih judul komisaris independen. Padahal tiap hari hanya memperjuangkan kepentingan penguasa, bukan pemerintah, penguasa yang lebih spesifik lagi. Jadi itu dibungkus sebagai komisaris independen. Nah, independennya di mana? Nah, itu menurut saya suatu kesalahan yang perlu dikoreksi. Yang kedua, yang perlu kita lihat, wakil pemerintah di sana itu adalah wakil lembaga eksekutif, bukan lembaga yudikatif, apalagi penegak hukum. Nah, beberapa waktu lalu saya mendapat info ada jaksa aktif, ada polisi aktif yang diangkat jadi komisaris. Padahal itu bukan eksekutif, dia adalah penegak hukum. Jadi aturan sudah dilanggar. Karena yang mewakili pemerintah adalah pemerintah. Pemerintah itu, kejaksaan itu bukan pemerintah, itu penegak hukum. Polisi itu bukan pemerintah, itu penegak hukum. Dan ini sudah dilanggar semua. Nah, sekarang saya masuk kepada Rektor UI. Nah, saya ini anggota Majelis Wali Amanah IPB 2 periode. Jadi paham betul bagaimana namanya peran Wali Amanah. Majelis Wali Amanah adalah organ tertinggi di perguruan tinggi badan hukum milik negara, BHM. UI salah satu yang masuk BHMN, badan hukum milik negara, ada IPB, ITB, UGM, itu BHMN. Nah, yang mengangkat rektor adalah Majelis Wali Amanah. Nah, perguruan tinggi yang memiliki yang BHMN, status BHMN, ada namanya statuta. Statuta itu adalah semacam konstitusinya perguruan tinggi, konstitusinya, anggaran dasarnya. Nah, yang saya baca statuta UI
sangat jelas ditulis tidak boleh merangkap, salah satunya tidak boleh merangkap jabatan di badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta. Sangat jelas tertulis di statuta UI. Nah, jadi kalau rektor UI sekarang diangkat sebagai komisaris, kan sebelum Wakomut BRI, dia kan komut di BNI. Jadi sudah lama sebenarnya komisaris. Artinya ini sudah jelas-jelas melanggar statuta. Nah, saya sangat sayangkan kenapa semacam rektor tega melanggar undang-undang aturan. Kenapa Majelis Wali Amanah diam saja melihat itu? Kenapa Kementerian BUMN memproses sesuatu yang melanggar hukum? Nah, jadi menurut saya ini pelanggaran yang sangat jelas, dan kalau pelanggaran seperti ini terjadi dan dibiarkan, apalagi dilakukan oleh rektor universitas terbaik di Indonesia, itu sangat memalukan, sangat memalukan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan menurut saya? Ini harus segera diambil tindakan. Tindakan ya bisa MWA memberhentikan sebagai pilih, salah satunya memberhenti sebagai rektor tapi Wakomut BRI boleh, mau Wakomut BRI mundur boleh. Nah, itu harus dipilih, tidak ada lagi waktu yang ini. Nah, yang tidak bisa dibiarkan. Nah, kalau nanti karena ini pengangkatannya tidak sah, maka seluruh penghasilan yang dia peroleh harusnya disetor kembali ke badan BUMN yang mengeluarkan uang itu, termasuk tantem-tantem yang pernah diambil. Nah, itu menurut saya langkah selanjutnya. Saya sangat ini Mas Hersu, baru kali ini ada rektor UI mau jadi komisaris loh. Baru kali ini. Oh, belum pernah sebelumnya ya? Nggak pernah ada yang mau, karena dia gengsinya tinggi loh. Rektor itu kalau duduk itu setara dengan menteri, masa mau jadi komisaris? Dan rektor sekarang itu gajinya tinggi sekali. Rektor itu mungkin yang tertinggi. Jadi ngejar apa lagi gitu kan. Nah, susah sekali dulu saya ingin mencari rektor yang menjadi komisaris itu nggak ada yang mau. Kenapa? Turun katanya derajat saya itu jadi komisaris. Masa dipanggil-panggil oleh Astep, dipanggil oleh deputi, seorang rektor. Ya itu. Nah, jadi saya mohon maaf aja mempertanyakan bahwa memang rektor UI ini berarti dia belum merasa puas mungkin dengan posisi status yang sangat tinggi sebagai rektor. Nah, saya ingin sampaikan Mas Hersu bahwa komisaris itu bisa dipanggil oleh eselon 2 loh di Kementerian BUMN. Yang melantik juga biasanya eselon 2. Ya itu Mas Hersu. Jadi saya pikir dengan kondisi seperti ini, kita lihat baru 1 hari lalu kita diributkan dengan ketidaksopanan komisaris Askrindo, mau meludahi muka Anies Baswedan. Sekarang muncul kasus UI, muncul berbagai komisaris yang menurut saya tidak sesuai dengan kompetensinya. Maka saya menyatakan bahwa pengangkatan komisaris yang dilakukan oleh Menteri BUMN sekarang adalah tanpa kriteria dan amburadul, dan sangat potensial melanggar peraturan perundangan yang ada. Sangat potensial. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, itu memang ada statutnya. Jangan-jangan ini ya, kita nggak tahu. Jangan-jangan statutanya sudah dirubah ini, Bang Saididul. Ya, saya membaca yang ada, saya cek di media sosial masih itu belum berubah. Karena perubahan statuta itu biasanya agak panjang karena harus dibahas oleh Senat, Dewan Guru Besar, kemudian dinaikkan ke Kementerian Dikbud, kemudian masuk ke Presiden, dibahas itu panjang sekali. Nih, tapi kita nggak tahu, siapa tahu malam ini sudah diubah. Ya. Nah, baik, asumsinya artinya memang pernah diatur bahwa seorang rektor UI itu tidak boleh merangkap sebagai pejabat baik di daerah, pejabat di BUMN di daerah maupun di BUMN di pusat maupun di daerah gitu ya, statutanya gitu. Dan saya kira itu konsepnya ideal ya, kalau tadi ada ceritakan bagaimana mungkin seorang rektor kemudian dipanggil-panggil, itu satu. Kedua tentu saja berkaitan dengan independensi sebuah perguruan tinggi kan, karena kalau betul seperti itu, orang kemudian jadi mengkait-kaitkan, oh pantas saja kemudian rektornya yang blingsatan ketika ada BEM UI membuat semacam status di media sosialnya bahwa menobatkan Presiden Jokowi sebagai King of Lip Service. Jadi saya begini,
universitas itu adalah sumber pemikiran ilmiah yang netral. Apabila terjadi, seperti umpamanya BUMN membutuhkan konsultasi objektif terhadap suatu analisis bisnis, maka diminta perguruan tinggi. Kalau rektornya sudah masuk BUMN, pasti tidak lagi objektif. Sumber saksi ahli apabila terjadi kasus. Saksi ahli apabila terjadi kasus. Sumber daripada analisis oleh badan pemeriksa. Bagaimana menafsirkan pengeluaran. Jadi kalau perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi sudah menjadi komisaris di BUMN, memang ada problem besar. Itulah kenapa BUMN betul-betul harus netral dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Saya bekas partai politik yang caleg-caleg gagal itu menjadi berat sekali karena dia bisa membisiki temannya yang ada di komisi untuk membela perusahaannya, padahal perusahaannya lagi salah. Itu yang kenapa tidak boleh ada politisi di dalam BUMN. Kemudian rumahnya tadi ada polisi yang jadi komisaris, ya bagaimana mau menyidik kalau jenderal bintang 3 di sana atau bintang 2, bagaimana penyidik menyidik perusahaan itu kalau ada masalah. Ada jaksa yang tempatkan di komisaris, bagaimana jaksa menyidik kalau ada korupsi BUMN. Kalau di sana pangkatnya lebih tinggi. Nah, ini menurut saya itu kenapa pentingnya BUMN itu betul-betul steril dari kekuasaan. Itu steril dari kekuasaan. Ya, sebaliknya perguruan tinggi juga harus steril dari kepentingan-kepentingan dari badan usaha milik negara tadi ya. Ya, perguruan tinggi itulah menurut saya statutanya itu benar, bagus. Itu ya, bagus ya. Statutanya. Dan saya pikir yang membuat statuta itu udah mikir karena gaji rektor itu sudah sangat besar. Sangat besar. Dan yang saya dengar teman dia dapat proyek dari luar atau dia dapat honor dari luar, itu ada kewajiban menyetor sebagai pendapatan lain-lain dari perguruan tinggi. Saya nggak tahu rektor ini pernah nggak menyetor gitu tantiemnya itu ke UI gitu. Nanti akan keluar lah kira-kira pasti menyebutkan pernah disetor. Gajinya juga di-store gitu. Ya. Nah, jadi kalau tadi apa yang Anda sampaikan ini bukan hanya persoalan dengan rektor UI ya, banyak sekali dengan instansi lain. Nah, ini apakah praktek semacam itu hanya terjadi pada masa dipimpin oleh Menek BUMN Erick Thohir atau sebenarnya sudah terjadi lama nih praktek-praktek semacam ini? Itu yang saya katakan selalu itu selalu berusaha demikian. Saya kan selalu menyatakan Mas Heru, dulu pada saat saya masuk itu ada hampir 1000 SCP yang seperti ini, ya saya buang ke tong sampah karena itu merusak. Dan itu tidak seperti sekarang. Tapi sebenarnya waktu Pak Jokowi jadi, Bu Rini juga melakukan yang sama, tapi tidak separah sekarang. Tidak separah sekarang. Itu sekarang ini parah sekali, benar parah. Itu aturan-aturan diabaikan. Jadi saya berharap Ombudsman mungkin BPK pada saat mengaudit BUMN atau Kementerian BUMN itu diaudit juga proses pengangkatan direksi dan komisaris. Apabila melanggar aturan, maka menurut saya rekomendasinya diberikan sanksi kepada yang mengangkat dan yang diangkat. Baik, clear saya kira Bang Saididu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.